Doa selesai. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya silahkan kepada Tan untuk join ke roomnya masing-masing. Baik, Belum ada silakan. ya? Sudah, Sudah, silakan. Sudah. sudah. Ya, makasih Pak. Dipersilakan Pak Gede mempresentasikan hasil karyanya. Eh, ini tugas ini yang tugas 2 T diperiksa ya. Cuma yang tugas 3. Habis ini baru tugas 2. Wah, so habis waktu ini. Tugas 3 ini panjang. Oke, Alhamdulillah. Sehat selalu untuk adik-adik semua. Kita lanjutkan lagi dengan sharing berikutnya, gitu ya. Kita lanjut ke Ibu Safira, silakan, Bu Safira. Permisi Pak, tadi saya sudah Tadi sudah ya, ya. Ibu Nurfiana berarti ya. Ya. izin share screen Pak. Ya. Sudah kelihatan Pak. Sudah. Ya. Deskripsi aplikasi dompet digital Dana. Aplikasi Dana adalah dompet digital yang memungkinkan pengguna melakukan transaksi non-tunai dan non-kartu secara digital, baik online maupun offline, dengan berbagai fitur seperti transfer dana, pembayaran tagihan, dan investasi emas. Aplikasi ini aman dan diawasi oleh Bank Indonesia, sehingga penggunanya dapat melakukan transaksi dengan nyaman dan praktis untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Fungsi utama aplikasi Dana: pembayaran non-tunai, membayar berbagai kebutuhan tanpa perlu uang fisik, seperti belanja online atau di toko-toko fisik melalui QRIS.
Transfer dana, mengirim uang ke sesama pengguna dana dengan mudah dan cepat. Pembayaran tagihan, melakukan pembayaran berbagai tagihan seperti listrik, air, pulsa, dan internet. Investasi digital, membeli dan menyimpan emas secara digital melalui fitur investasi emas yang aman. Kelebihan aplikasi Dana, transaksi praktis dan cepat, memungkinkan pembayaran dan transfer uang hanya melalui smartphone, menghemat waktu dan menghilangkan kebutuhan uang tunai. Keamanan, dilengkapi teknologi keamanan tinggi dan diawasi oleh Bank Indonesia, serta fitur keamanan seperti PIN dan pemindaian biometrik untuk melindungi transaksi. Bebas biaya transfer antar bank, memberikan kuota gratis transfer ke rekening bank hingga 10 kali setiap bulan, dengan biaya yang lebih terjangkau setelah kuota habis. Promo dan diskon, sering menawarkan berbagai promo menarik, diskon dan cashback dari merchant yang bekerja sama. Riwayat transaksi, semua transaksi tercatat secara otomatis dalam sistem, sehingga pengguna dapat dengan mudah memantau keuangan mereka. Pembayaran berbagai tagihan, pengguna bisa membayar tagihan listrik, air, BPJS, dan lainnya langsung dari aplikasi. Kekurangan aplikasi Dana. Yang pertama, biaya administrasi. Beberapa transaksi melalui aplikasi Dana dapat dikenai biaya administrasi tertentu, seperti biaya transfer ke rekening bank. Hal ini menjadi pertimbangan bagi pengguna yang ingin melakukan transaksi. Masih terbatasnya jaringan mitra. Meskipun sudah memiliki jaringan mitra yang luas, namun masih terdapat beberapa layanan yang belum tersedia dalam aplikasi Dana. Hal ini bisa menjadi kendala bagi pengguna yang mencari layanan spesifik. Masalah koneksi dan teknis. Seperti halnya aplikasi digital lainnya, Dana juga rentan terhadap masalah koneksi dan teknis yang dapat memengaruhi pengalaman pengguna dalam melakukan transaksi. Persaingan dengan aplikasi lain. Di pasar yang kompetitif, Dana harus bersaing dengan aplikasi pembayaran digital lainnya, sehingga pengguna harus mempertimbangkan kelebihan Dana dibandingkan dengan aplikasi sejenis. Potensi untuk penipuan dan kecurangan. Seperti aplikasi digital lainnya, pengguna juga perlu berhati-hati terhadap potensi penipuan dan kecurangan yang bisa terjadi melalui aplikasi Dana. Pengguna perlu waspada dan bijak dalam melakukan transaksi. Terima kasih. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah banyak memberikan deskripsi, kemudian contoh sharing dan sebagainya di apa Dana ini belakangan ya, Kope yang sudah lama gitu ya, yang setahu saya ya Dana yang di belakang dibanding Kope duluan gitu. Ya, beberapa contoh dari beberapa teman sudah ya mewakili yang lain. Kemudian untuk teman-teman yang berempat ini, karena mengingat waktu, sebetulnya waktunya kan sampai 9.45. 10, ya setengah 8, setengah 9, setengah 8 ya, setengah 9, setengah 10, jam sampai 9.45 waktunya kita. 3 jam pembelajaran. Nah, tapi saya nggak sampai semalam itu. Sehingga untuk 4 teman berikutnya, saya eh, untuk Indonesian Digital Nation sudah mewakili dari teman-teman yang 7 tadi. Bagaimanapun di masa tayangan teman-teman juga menyangkut ekonomi digital. Ekonomi digital juga termasuk menyangkut di digital. Di antara tiga ini saling keterkaitan, bisa jadi kebijakan, bisa jadi ekonomi, bisa jadi masyarakat digital. Ketiga-tiganya ini saling terkait antara satu dengan yang lain. Untuk penugasan-penugasan ini nanti diupload di besok, iya, besok malam mestinya. Untuk keempat teman, Pak Gede, Bu Rizkita, dan Ibu Fitriani, dan Bu Grace, kami bersiap untuk mempresentasikan tugas individu terkait dengan aktualisasinya.
ya supaya semua teman-teman kebagian satu-satu. Untuk itu kami persilakan Pak Gede untuk mempresentasikan tugas individunya. Dengan Ibu Rizkita, Bu Fitriani, dan Bu Grace. Ya, kita sampai jam 9 lewat saja. Baik, terima kasih Oke, Pak sini atas Pak, saya sambutannya. Boleh saya Pak duluan presentasi? Silakan. Ya, Baik, untuk tugas dua saya, tugas dua agenda 3, nama saya Gede Mertawahyudi untuk penempatan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, untuk kegiatan-kegiatan rencana kegiatan di aktualisasi saya, yaitu yang pertama membuat rancangan aktualisasi untuk keterkaitan dengan substansi mata pelatihan, yaitu yang pertama manajemen ASN. Dengan rancangan aktualisasi, ASN menunjukkan kompetensi, inovasi, dan kontribusi nyata. Hal ini menjadi indikator objektif dalam penilaian kinerja, mendukung penerapan merit system yang menilai ASN berdasarkan prestasi, bukan kedekatan pribadi atau senioritas. Nah, untuk Smart ASN yaitu menunjukkan profesionalisme dan entrepreneurship karena ASN dituntut inovatif, mampu membuat rancangan yang aplikatif, serta memberi kontribusi nyata bagi instansi dan masyarakat. Kemudian untuk kegiatan kedua yaitu membuat SOP pelaporan bencana yang baku. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, manajemen ASN yaitu SOP adalah instrumen yang menegaskan standar perilaku kerja. ASN yang melaksanakan pelaporan sesuai SOP berarti sudah memenuhi kewajiban disiplin, akuntabilitas, serta integritas dalam bekerja. Untuk Smart ASN yaitu membuat SOP pelaporan bencana mencerminkan integritas, jujur, disiplin, dan akuntabel dalam bekerja. Profesionalisme, bekerja sesuai standar dan aturan yang berlaku. Untuk kegiatan ketiga, membuat video edukasi tentang call center Pusdalops kepada masyarakat. Untuk keterkaitan substansi mata pelatihan, yaitu yang pertama manajemen ASN. Dalam manajemen ASN, kinerja diukur dari output nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Video edukasi bisa dijadikan bukti inovasi pelayan yang memperlihatkan ASN berorientasi hasil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Smart ASN mencerminkan hospitality, keramahan, dan pelayanan publik. Networking memperluas jejaring komunikasi dengan masyarakat dan menguasai IT karena memanfaatkan media digital sebagai sarana edukasi. Baik, demikian 3 rencana kegiatan dalam aktualisasi saya. Terima kasih. Oke, ke slide 2, Pak. Oke. Kalau slide 1 apa? Anunya. Coba slide 1. Apa informasinya? Yang itu, yang slide 1. Oh, enggak ada judulnya ya. Oke, kalau gitu slide 2. Oke, dari sisi manajemen dan smart ASN, menunjukkan profesional dan entrepreneurship, karena ASN dituntut inovatif, mampu membuat, merancang yang aplikatif, serta memberi kontribusi nyata bagi instansi. Kemudian manajemennya, inovasi dan kontribusi nyata, hal ini menjadi indikator objektif dalam penilaian kinerja, mendukung penerapan merit system yang menilai ASN. Oke. Ya, jadi selain apa yang disebutkan oleh Pak Gede untuk teman-teman, bisa juga adik-adik
melakukan pendekatan manajemen dengan proses manajemennya POAK-nya. Ya. Jadi membuat rancangan ini adalah dalam tahap planning ya, di dalam perencanaan tentunya sangat erat kaitannya dengan proses manajemen pendekatan itu juga bisa gitu ya. Ya apa yang akan dibuat kemudian dari Smart ASN-nya sudah menunjukkan profesional dan entrepreneurship ya. Entrepreneurship ini kaitannya dengan merancang bencana apa gitu ya. Ya lebih tepatnya di profesionalismenya. Oke. Yang akan dibuat di rancangan apa? Yang akan dibuat Pak Gede? Rencana saya mau ambil ini Pak, apa optimalisasi pelaporan bencana Pak rencananya sesuai dengan Hmm, tugas pertama yang kemarin di agenda 1. Oke. Pelaporan bencana. Ya, yang kondisi saat ini seperti apa? Kemudian dibuat seperti apa? Kondisi sekarang ini seperti belum optimal begitu pelaporannya. Bisa ada kendala-kendala seperti di lapangan itu kadang beda-beda kan kondisi-kondisinya. Kadang apa ada pelaporan yang cepat, ada yang lambat begitu Pak. Jadi bagaimana caranya supaya dioptimalkan Ya. Pak? Itu dari siapa laporannya? Kalau ada bencana begitu ada tim yang turun ke Laporan dari lapangan Pak. masyarakat? Ada Oh, dari beberapa orang Pak. petugas. Ya ada petugas, ada juga dari masyarakat kalau ada yang menelpon begitu Pak. Oke, coba yang slide 3. Ya, membuat SOP pelaporan bencana yang baku. Jadi, ini ceritanya laporan sering terlambat gitu ya. Ya, bahkan tidak ada laporan gitu ya. Yes, apa yang dilakukan perencanaannya adalah ya pertama menghubungi mentor dulu ya. Konsultasi dengan mentor dulu itu sesuatu yang wajib adik-adik ya. Konsultasi dengan mentor. Kemudian menghubungi eh, yang memegang program kebencanaan itu siapa? Bidang bencana. Bapak di bidang bencana. Di Iya Pak. bidang apa? Di di kebencanaan di Pusdalop saya Pak, Pusat Kebencanaan. Pengendalian Oke. Operasi Penanggulangan Bencana. Oke, kalau dari ceritanya Bapak mestinya oke menghubungi pemegang program, kemudian yang ketiga adalah koordinasi dengan tim yang dari masyarakat, tim internal dan masyarakat. Itu di perencanaan. Nah, kemudian kegiatan berikutnya adalah membuat SOP. Ya, bagaimana supaya mm, laporan itu tidak terlambat bagi petugas internal dan masyarakat. Ya, tentunya ada alur-alur. Bapak di dalam SOP membuat yang namanya alur kerja. Ya, setelah buat alur kerja, membuat SOP-nya, kemudian mintanya ke teman dan pimpinan, yang internal dengan pimpinan. Ini bukan hanya untuk Pak Gede, untuk semua. Setelah SOP selesai, sudah didiskusikan dengan teman petugas, kemudian dikonsultasikan ke pimpinan, maka jadilah draft SOP. Ya, SOP internal dalam hal ini ya, bukan SOP yang sudah disahkan. Karena SOP yang sudah disahkan itu eh, memerlukan waktu yang lama, lebih dari 1 bulan. SOP internal yang disepakati oleh internal bencana dengan tim eksternal dalam hal ini masyarakat. Oke, setelah ini baru rencananya mau digital enggak? Mau didigitalisasi tidak?
Iya Pak, rencananya. rencananya. Iya. Iya, oke. Kalau sudah seperti itu, kegiatan berikutnya adalah mendesain form digitalnya. Setelah mendesain form digitalnya, SOP-nya sudah jadi, form digitalnya sudah jadi, maka kegiatan yang berikutnya adalah sosialisasi, no? Sharing knowledge untuk tim internal, sosialisasi untuk tim eksternal dalam hal ini masyarakat. Ya, kan kontennya Bapak sudah siapkan di desainnya tadi, gitu. SOP-nya sudah ada, alur kerjanya sudah ada. Dan yang ketiga, kegiatan terakhir adalah implementasi. Jadi, yang ketiga coba, oh ini isi di dalam anunya, ini masuk di kegiatan kedua, membuat video edukasi, itu masuk di desain-desain konten dan sebagainya ini. Ini masuk di kegiatan yang kedua, yang ketiga. Membuat form, membuat video edukasi itu di kedua atau ketiga boleh nih ya. Yang di video apanya? SOP-nya atau alur kerjanya atau dari ininya ya, desain grafisnya gitu. Dan yang terakhir evaluasi, seberapa paham tim internal petugas bencana dan seberapa paham masyarakat dengan SOP yang Bapak buat itu ininya outputnya evaluasi itu mengukur keberhasilan dari aktualisasi kita. Misalnya kita buat SOP, buat desain form dan sebagainya yang digital. Nah, kemudian bagaimana penerapannya, pemahamannya, nggak usah penerapannya karena belum tentu dalam bulan itu dipraktekkan, belum tentu ada bencana, ya, sehingga bagaimana pemahaman dan keterampilan dari tim dari masyarakat yang menangani bencana ini gitu ya. Apakah alur itu ada simulasinya atau tidak nanti tergantung dari Pak Gede gitu. Kira-kira ada simulasinya enggak? Enggak. Iya Pak, masih dipikir-pikir juga itu Pak, yang Ya, selanjutnya itu. sampai dia ini saja. Bagaimana pemahamannya dia dengan SOP yang baru itu. Itu. Oke, nanti kembali ke coach lagi. Jadi untuk teman-teman, alur berpikir rancangan kita adalah mulai dari perencanaan dulu dalam kasus ini. Nanti kasus yang lain juga beda ya, tapi hampir-hampir sama. Karena apa mengacu pada POAK ini, planning, organizing, actuating, dan controlling. Jadi perencanaan dulu, membuat SOP, membuat desain form dan video, kemudian sosialisasinya, evaluasinya yang terakhir. 5 kegiatan. Jadi hampir-hampir sama untuk kegiatan-kegiatannya hanya tergantung kasus dari yang teman-teman angkat. Oke, itu saja yang bisa saya sarankan untuk Pak Gede dan teman-teman semuanya mestinya ya. Ya untuk ini cuma boleh menggunakan POAK itu, ya boleh menggunakan modul, ya, boleh menggunakan sistem merit ini mengacu ke sistem merit. Oke, makasih Pak Gede. Ya, silakan di stop share. Lanjut ke Ibu Rizkita. Baik, terima kasih Pak. Izin share screen. Iya, iya, silakan. Sudah terbaca ya teman-teman? Masih Menunggu. proses. Oke, sudah Bu. Oke, rencana kegiatan yang diaktualisasikan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama ini saya melanjutkan dari yang agenda 1, Pengembangan. Pak.
Ya, Mm-mm. pengembangan, oh, sebentar. Pengembangan dashboard data jumlah penduduk di Kecamatan Bolano Lambunu untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Di sini ada dua masalah. Mengapa saya ambil itu? Masih manual, rentan tercer, dan sulit dicari. Kemudian data penduduk antara desa dan kecamatan sering tidak sinkron karena keterlambatan penyampaian data. Saya merangkumnya ke dalam tabel Pouch. Yang pertama ada planning, membangun dashboard kependudukan yang akurat, transparan, dan mudah diakses. Kemudian menyusun strategi sumber daya dan jadwal kegiatan. Kemudian untuk organizingnya, saya membentuk tim pengelola dashboard, pembagian tugas, dan alur kerja sesuai SOP. Untuk activatingnya, saya mengumpulkan data penduduk desa, input data ke dalam format digital, validasi dan verifikasi data, pembuatan desain dashboard, kemudian integrasi database, uji coba penggunaan dashboard. Eh, Kemudian untuk controllingnya, monitoring rutin, evaluasi berkala, dan perbaikan berkelanjutan. Kemudian bimbingan rutin dan untuk update aplikasi. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama untuk persiapan, tahapan kegiatan rapat koordinasi kecamatan dan desa, pembentukan tim sinkronisasi data dan kemudian penyusunan SOP, pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data. Keterkaitannya dengan manajemen ASN adalah untuk menunjukkan profesionalitas melalui perencanaan terukur serta akuntabilitas dengan membentuk tim resmi dan menyusun SOP. Kemudian mengembangkan wawasan global dan networking berkolaborasi antara desa dan kecamatan. Oke. Kemudian pengumpulan data, inventarisasi data penduduk di tingkat desa dalam manajemen ASN bekerja dengan integritas memastikan data sesuai kondisi real tanpa manipulasi. Keterkaitannya dengan Smart ASN adalah bekerja secara profesional, teliti, dan sistematis agar data penduduk valid. Kemudian kegiatan selanjutnya yaitu validasi dan verifikasi. Tahapan kegiatannya, data identifikasi kebutuhan, mulai dari jumlah penduduk, kelahiran, kematian, pindah, datang, atau pindah keluar, data kartu keluarga, dan lain-lain. Data identifikasi bermasalah, seperti data yang ganda, belum diperbarui, atau orang meninggal yang masih tercatat. Keterkaitannya dengan manajemen ASN, yaitu mengedepankan transparansi, data terbuka untuk semua pihak terkait, dan akuntabilitas. Hasil validasi dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN adalah menunjukkan integritas dan nasionalisme dengan menempatkan kepentingan pelayanan publik di atas kepentingan pribadi. Selanjutnya, tahapan kegiatannya adalah digitalisasi data. Yang pertama, merancang dashboard, mendesain tampilan dashboard agar mudah dibaca, mulai dari grafik, tabel, dan lain-lain. Kemudian integrasi data ke Google Spreadsheet, Google Drive, dan data desa otomatis terhubung ke dashboard kecamatan. Dan manajemen ASN yaitu menerapkan profesionalisme dan adaptabilitas dengan memanfaatkan teknologi digital. Kemudian kaitannya dengan Smart ASN adalah digitalisasi data untuk meningkatkan literasi TI, mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis teknologi. Untuk tahap kegiatan terakhir yaitu penerapan dan evaluasi. Dashboard mulai digunakan secara resmi oleh kecamatan, membuat akses dashboard internal, pimpinan kecamatan, perangkat desa yang terkait, kemudian operator ASN bertanggung jawab, melakukan update rutin, baik itu mingguan atau bulanan, kemudian perbaikan berdasarkan masukan dari pengguna, mulai dari camat, kepala seksi atau perangkat desa. Keterkaitannya dengan manajemen ASN adalah untuk meningkatkan kompetensi agar lebih profesional dan adaptif terhadap perubahan, menjaga akuntabilitas laporan jelas, periodik, dan integritas data tidak dimanipulasi. Kemudian keterkaitannya dengan Smart ASN adalah menjadi adaptif dan kompeten dalam menghadapi transformasi digital, membangun budaya kerja yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada pelayanan atau hospitality. Sekian, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Oke, wabarakatuh. terima kasih. Kembali ke slide tadi yang
Slide yang terakhir. tunggu Pak. Tahapan kegiatan tadi. Iya. Tunggu. Tunggu Pak. Di atasnya, terima kasih nih. Di atasnya Ya, tadi. menunggu Pak. Hmm. Ulang. Udah terkancing Pak. Tunggu sebentar. Oke. Yang ini Pak. Iya, yang di bawahnya, yang tahapan tadi. Yang slide Yang 3 ini. kayaknya, bawahnya lagi. Ini. Ya. Yang tabel, nah ini sudah. Oke, ini teman-teman, Bu Rizkita ya. Nah, menawarkan kegiatan-kegiatan mulai dari persiapan sampai evaluasi. Jadi kegiatan ini besar gitu ya, Nathan. Nah, nanti di dalam implementasinya dibuat sampel-sampel. Kalau adik-adik punya kasus begini yang mirip dengan Ibu Rizkita, maka pengambilan datanya sampel ya. Satu di ya memang Iya. ada rencana tindak lanjut nantinya untuk Iya. desa-desa selanjutnya. Nah, nanti mampunya di dalam 1 bulan itu satu desa atau 2 desa gitu. Bu Rizkita yang mampu mengukur ya, karena Bu Rizkita yang Iya. melakukan itu sampel. Oke, di persiapan, kemudian pengumpulan datanya, kemudian validasi verifikasi sudah ini ya, tahapannya sudah urut digitalisasi data penerapan dan evaluasi. Nah, yang perlu dipikirkan adalah data ini bergerak gitu ya, selalu bergerak. Ya, bagaimana sistem ini update-nya dari desa ke kecamatan itu? Gimana itu nantinya? Ya, jadi sebelumnya saya sudah bikin spread Pak dari 2 minggu setelah saya masuk kantor. Kebetulan saya pegang data itu. Pertama kali saya Hmm. cek ternyata setiap desa yang setiap bulan mengantarkan dokumen itu mereka masih manual. Kemudian tulis tangan juga masih ada sebagian karena kebetulan ada 14 desa Pak. Jadi saya Hmm. menawarkan pertama kali ke seksi pemerintahan, saya membuat di satu spreadsheet yang jadi di Hmm. dalamnya ada 15 sheet atau 15 halaman. Jadi satu sheet hanya bisa diakses oleh dari kecamatan dan dari desa yang bersangkutan. Kemudian ada master datanya Hmm. satu, itu hanya bisa dilihat oleh mereka. Mereka jadi ini untuk mengurangi kemungkinan mereka dari desa lain merubah atau biasanya kan mereka salah ketik atau salah edit itu untuk meminimalisir itu Pak. Jadi mereka hanya bisa mengupdate di satu sheet atau satu halaman khusus di desa tersebut. Nah, kemudian nanti untuk update-nya akan terlihat di master data desa mana saja yang belum mengirimkan di bulan berjalan karena mereka kirimnya rutin setiap bulan, Pak. Jadi ini hanya eh, tidak detail mulai dari nicknya itu tidak. Jadi hanya jumlah kakak, kemudian angka kelahiran, angka kematian, dan mereka mengumpulkan suratnya juga seperti file surat kematian, kelahiran, atau kepindahan. Seperti itu, Pak. Jadi tidak detail seperti nicknya atau atas nama siapa, ayahnya siapa itu tidak seperti itu. Jadi gampang diakses, kemudian gampang dicek dari masing-masing pengelola atau yang memegang akun ini di tiap desa seperti itu. Oke. Untuk emailnya sendiri Oke. juga sudah dipisahkan, jadi emailnya ini khusus email dari kecamatan, Pak. Seperti itu. Hmm. Iya. Jadi memang linknya per desa gitu ya. Link ininya ya. Iya, betul, Pak. Linknya per desa. Betul. Sehingga tidak bisa korek-korek yang lain. Itu pun harus ini tenaganya, operatornya yang di desa itu harus eh, terawasi juga gitu ya. Berarti
ada satu kegiatan yang ini tim ya di perencanaan itu di persiapan nanti itu kan itu rapat koordinasi penyusunan SOP kemudian penguatan tim kan ada Betul. ditambahin penguatan timnya supaya mereka apa kerjanya benar-benar sesuai dengan apa yang Bu Rizkita inginkan. Itu saja dari ininya kegiatannya. Tapi nanti ini dikurang-kurangi juga. Banyak misalnya ini rapat, SOP-nya sudah ada mestinya ya. Penyusunan SOP pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data. Oh ini karena masih baru jadi buat SOP ya, alur kerja tepatnya ya, alur kerja bagaimana data itu dibuat, kemudian dibuatkan link, kemudian bagaimana diinput. Iya, oke. Berarti ditambahin penguatan tim saja di persiapan. Iya, baik, Pak. Oke, kalau di evaluasinya nanti, kalau adik-adik menyangkut data, di evaluasinya adalah seberapa banyak data itu terinput. Ya, misalnya tadi saya bilang ambil sampel 2 desa, seberapa banyaknya data. Tadi kan ada seed menurut Buris kita. Sudah 2 desa, seed ini 3 desa gitu. Bebani dengan hasilnya. Jangan ya. Seberapa saja yang ada. Ya karena adik-adik, jangan-jangan adik-adik, aduh harus sekian nanti nggak bagus. Tidak, jangan. Di aktualisasi ini yang ditekankan adalah kita berniat baik untuk merubah yang lebih baik, lebih cepat. Ya, entah nanti orang lain respon atau tidak, minimal ada 1 orang lah yang respon, itu minimal. Ekstrimnya begitu. Kalau ada 2, ya lebih baik gitu. Ada 10 ya lebih baik gitu. Nah tadi ekstrimnya 1 desa ada ya sudah aman dan dari sisi aktualisasinya. Kalau dapat 2 desa ya lebih baik gitu ya. Tapi sekali lagi jangan hasilnya, tapi kita berbuat eh, untuk merubah ini lebih baik gitu. Itu inti dari aktualisasi. Oke, untuk ininya manajemen dan smartnya menghubungkan antara ini bahasanya operasional gitu ya. Misalnya menunjukkan profesionalisme. Profesionalnya seperti apa melalui perencanaan terstruktur gitu ya, serta akuntabilitas. Jadi iya profesional yang mana? Perencanaan terstruktur. Kemudian yang kedua mengedepankan wawasan global. Iya, smart kan di kita suruh global dan membangun jaringan karena rapat, ceritanya rapat koordinasi, jadi membangun networking masuk di ASN gitu. Jadi kadang-kadang logika berpikir saja adik-adik masuk gitu ya. Logika berpikir kita terhadap menghubungkan antara kegiatan itu dengan smart ASN dan manajemen ASN dengan logika kita akan mudah dipahami dan seterusnya. Kemudian coba saya perhatikan evaluasinya dashboard, membuat akses dashboard, operator, oh iya, perbaikan berdasar. Oke. Evaluasinya tentang dashboard itu ya. Iya, ya, yang jelas dashboardnya sih tersedia dan salah. Kemudian banyak Bu Rizkita atas sharing kegiatan aktualisasi terhadap manajemen dan smart ASN. Ya, oke. Oke, berikutnya Bu Fitrian, Dokter Fitrian. Izin share screen, Pak. Iya, silakan. Ibu Faiza belum juga ya, Ibu Faiza ya. Iya, Pak, Belum belum. presentasi. Iya, nanti sekalian. Tapi sudah Silakan Bu kelihatan. Oh Dokter. ya.
Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya ingin membacakan tugas individu saya di instansi UPTD Puskesmas Siniu. Setelah melalui APKL, di sini saya dapatkan isu yang akan saya angkat yaitu kurangnya pemahaman pasien dan keluarga mengenai penyakit tuberkulosis yang dapat berpotensi ketidakpatuhan pasien terhadap anjuran pengobatan TB. Di sini untuk rencana kegiatan aktualisasi yang pertama yaitu pembuatan SOP, pemberian informasi edukasi kepada pasien dan keluarga. Untuk manajemen ASN-nya, melakukan konsultasi dengan atasan dan PJTB untuk pembuatan SOP agar sesuai dengan standar pelayanan minimal. Kemudian untuk smart ASN-nya di sini yaitu adaptif karena dapat menggunakan teknologi dalam mengedukasi pasien dan keluarga pasien. Kemudian bersifat nasionalisme karena mendukung target nasional eliminasi TB tahun 2030. Kemudian untuk kegiatan aktualisasi yang kedua yaitu pembuatan media edukasi. Untuk manajemen ASN-nya itu mengidentifikasi sumber bahan seperti dari Kemenkes, WHO, dan jurnal medis, menunjukkan kemampuan merencanakan program edukasi sesuai kebutuhan publik. Dihubungkan dengan Smart ASN, di sini tidak hanya membuat materi cetak, jadi tidak hanya membuat leaflet atau poster, tapi juga bisa memanfaatkan media digitalis. Jadi nanti rencananya pamflet yang saya buat itu dilengkapi dengan kode QR yang terhubung dengan video edukasi TB. Sehingga pasien tidak hanya membawa pulang pamflet, tapi bisa melihat edukasinya nanti di kode QR. Kemudian di sini untuk kegiatan yang ketiga yaitu melakukan sosialisasi SOP. Dihubungkan dengan manajemen ASN, di sini SOP menjadi pedoman kerja agar pengelolaan dilakukan dengan standar yang jelas dan konsisten. Kemudian Smart ASN-nya yaitu mendorong penggunaan teknologi digital dengan adanya SOP ASN agar cepat tanggap terhadap perubahan kebutuhan. Yang keempat yaitu penerapan kepatuhan pengobatan TB. Untuk manajemen ASN-nya di sini, perencanaan pembuatan kalender checklist TB, monitoring kepatuhan pasien melalui checklist, dihubungkan dengan Smart ASN yaitu bersifat kolaboratif, bekerja sama dengan keluarga pasien dan tenaga kesehatan dengan cara memanfaatkan digitalis untuk pembuatan kalender. Jadi di sini nanti akan dibuatkan kalender untuk dibawa pulang pada pasien. Jadi setiap pasien kembali pengobatan ke kami, nanti dilihat oh checklistnya terisi atau tidak. Checklist kalendernya. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi dan pelaporan. Manajemen ASN-nya ini merencanakan strategi evaluasi pasien TB termasuk jadwal kunjungan dan pemeriksaan lanjutan. Untuk Smart ASN-nya ini memanfaatkan sistem informasi tuberkulosis dan bekerja sama dengan lintas sektor kader TB untuk memperkuat pelaporan pasien TB. Terima kasih. Oke, oke. Makasih kembali ke awal, ke kegiatan. Ya, slide 3 ya. Iya, Pak. Oke. Kegiatan mulai pembuatan SOP, pemberian informasi edukasi kepada pasien. Yang pertama Iya, yang pertama kemudian membuat pembuatan media. Oke, oke, oke. Manajemennya, ya, kenapa manajemen? Karena SOP itu manajemen, ya, membuat alur kerja dan tahapan-tahapan. Nah, di sini kata kuncinya adalah standar pelayanan minimal. Nah, ada alur di dalam SOP itu ada alur kerja dan atau tahapan-tahapan kegiatan yang runtun, sehingga harus diikuti oleh orang lain sesuai dengan aturan. Itulah manajemen. Kemudian yang kedua adaptif, ya, dapat mempergunakan teknologi dengan mengedukasi pasien dan keluarga pasien. Smartnya karena di dalam SOP itu ada edukasi yang di dalamnya memuat digital. Gitu ya. Jadi menghubungkan kata-kata inilah yang ini ya, yang mikir agak lama teman-teman ya.
Kemudian nasionalisme mengusung target nasional eliminasi TB 2030. Jadi ada apa skop nasionalnya dan seterusnya. Oke, untuk kegiatannya pembuatan SOP, pemberian informasi edukasi kepada pasien dan keluarga, kemudian pembuatan media edukasi. Oke, lanjut kegiatan berikutnya melakukan sosialisasi SOP, penerapan kepatuhan pengobatan TB, evaluasi dan pelaporan. Oke. Jadi permasalahannya adalah bagaimana mengoptimalkan ini pasien TB ini untuk patuh gitu ya, Iya. beserta keluarganya. Jadi ini pelaksanaannya di mana? Di puskesmas atau ada turunnya ke lapangan satu kali begitu? Di puskesmas, Pak, sama dengan turun lapangan ke rumah pasien TB. Sampel ya. Iya, satu Sampel. sampel. Ya, mungkin kalau turun itu kan ada efek baiknya, tahu dari sisi sanitasinya, ya Iya, Pak. itu karena ada erat hubungannya dengan TB, mungkin lingkungannya yang kurang mendukung, rumahnya yang dari sisi sanitasinya kurang, gitu sehingga bisa memberikan saran-saran tambahan terkait dengan ini. Sampel boleh satu atau dua saja ke dalam 1 bulan. Saya pikir ini. Kalau ini pasien TB ada di jadwal ya di puskesmas itu. Periodik kan Kak, tiap Ada, hari Pak, dia. kan? Iya, ada jadwal ini, Pak. Checklistnya kan dia biasa kita suruh datang tanggal sekian, tanggal Hmm. sekian. Oh, Ada jadwalnya. tidak diseragamkan itu kalau di puskesmas misalnya Eh, 2 minggu sekali hari apa gitu. iya, Pak, Tidak karena tergantung obat kondisi pasiennya ya. kalau misalnya pasiennya stabil, tunggu obatnya habis karena obatnya kan dikasih per 2 minggu. Tapi kalau misalnya pasien ada Hmm. keluhan, minum obat, disuruh datang kapanpun pasiennya ini Pak ada keluhan. Ya, jadi memang memang nggak bisa sama-sama dan kayak posyandu gitu Iya. maksud saya. Oh, Posyandu nggak kan bisa kayak Pak. ditentukan harinya. Iya. Kalau penyakit ini yang sakit TB enggak kapan jadwalnya dia masing-masing. Ya tidak seragam kayak posyandu begitu. Oke, makasih banyak itu sudah jadi loh teman-teman ini anunya. Terima kasih Pak. Rancangannya sudah jadi semua. Iya, oke. Makasih Bu Dokter. Iya, terima kasih Pak. Izin stop share screen-nya Pak. Iya. Bu Faiza dulu baru yang terakhir Bu Grace ya. Izin share screen, Pak. Iya. Tapi misalnya memang teman-teman ini kan sudah 3 agenda sudah terlewati kan, jadi apa kegiatan sesuai aktualisasi itu sudah mengarah semua. Tidak ada pembicaraan mana gitu ya. Oleh Pak sudah kelihatan. Masih file. Dibuka dulu baru share. Di stop share dulu. Buka filenya baru share. Ditutup Ya, dulu. tahu. Sudah kelihatan. Sudah, sudah. Saya buatnya dalam bentuk Word, Pak. Iya, enggak apa-apa.
Ini lanjutan dari isu analisis isu yang saya buat di Puskesmas Palasa. Isu yang saya ambil yaitu rendahnya capaian akseptor KB jangka panjang. Ini saya sudah membuat identifikasi menggunakan tabel APKL, kemudian lanjut dengan fishbone, eh, kemudian penyebab isu ada 4, yaitu elemen, metode, environment, dan material. Kemudian strategi penyelesaiannya dihubungkan dengan strategi manajemen ASN dan nilai SMART ASN. Yang pertama yaitu kurangnya pengetahuan dan tidak ada kemauan masyarakat dalam menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang. Tahapan kegiatan yang akan saya lakukan yaitu melakukan edukasi dan konseling berkaitan dengan metode MKJP, alat kontrasepsi jangka panjang. Kemudian strategi manajemen ASN-nya melakukan edukasi MKJP melibatkan perencanaan program secara matang, yaitu saya di sini melibatkan pengelola program KB sendiri, kemudian melaksanakan komunikasi, informasi, dan edukasi menggunakan media sesuai target. Kemudian penyuluhan ini merupakan pengembangan kompetensi ASN untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas dalam melayani masyarakat. Kemudian dihubungkan dengan nilai SMART ASN yaitu berwawasan global, di mana siap menghadapi tantangan isu-isu global, kemudian berjiwa hospitality, memiliki sikap ramah, menghargai masyarakat, dan memberikan pelayanan dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu sosialisasi penyuluhan yang kurang menarik, masalah yang kedua. Kemudian strategi penyelesaian atau tahapan kegiatan yaitu membuat penyuluhan dengan metode yang metode video dan mengaksesnya ke internet. Karena di Puskesmas Palasa sendiri Pak itu banyak daerah-daerah terpencil, kemudian masyarakatnya juga masih mungkin pendidikannya masih kurang maksimal ya Pak. Jadi untuk melakukan metode video ini mungkin kan semua orang bisa melihatnya. Karena di sana akses internet itu sudah merata sampai ke daerah pegunungan. Jadi untuk mengakses video itu lebih gampang. Kemudian dikaitkan dengan manajemen ASN-nya, yaitu adaptasi dan transformasi manajemen ASN yang baik mempersiapkan ASN untuk beradaptasi dengan perubahan termasuk perkembangan teknologi. Kemudian dikaitkan dengan Smart ASN, yaitu menguasai IT, di mana memiliki keterampilan digital. Kemudian masalah yang ketiga yaitu adanya informasi negatif dari lingkungan dan kurangnya dukungan keluarga, terutama dalam hal ini adalah suami. Tahapan yang akan saya buat yaitu melakukan sosialisasi dengan melibatkan lintas sektor, yaitu di mana pemerintah desa, kader, serta masyarakat terkait dengan metode kontrasepsi jangka panjang ini. Kemudian manajemen ASN dalam hal kolaborasi, di mana sinergi lintas sektor seperti kolaborasi dengan pihak lain seperti pemerintah desa dan masyarakat sipil. Kemudian dikaitkan dengan Smart ASN yaitu memiliki jaringan yang luas, di mana mampu berkolaborasi dan membangun jaringan yang luas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Yang keempat yaitu masalah yang keempat yaitu alat pemasangan masih kurang, terutama di Pustu atau di Polindes. Jadi itu hanya tersedia di puskesmas. Kemudian kegiatan atau tahapan kegiatannya atau pemecahan masalahnya yaitu meminta pengadaan dengan melakukan kolaborasi kepada pengelola aspak atau dengan dinas kesehatan. Manajemen ASN dalam kolaborasi yaitu sinergi lintas
sektor seperti kolaborasi dengan pihak lain seperti Dinas Kesehatan dan pengelola aspal. Kemudian dikaitkan dengan Smart ASN, yaitu memiliki jaringan yang luas, mampu berkolaborasi dengan membangun jaringan yang luas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Eh, Sekian, Pak. Oke, kembali yang pertama. Ini ini masalah ini ya kontrasepsi jangka panjang. Oke, Iya, Pak. ya, oke. Jadi untuk di kegiatan-kegiatan, kegiatan-kegiatan ini bahasanya sudah harus bahasa positif ya. Kalau di isu itu negatif, tapi kalau gagasan kemudian menjadi kegiatan adalah bahasanya positif, teman-teman ya. Ini misalnya kurangnya pengetahuan dan tidak ada kemauan masyarakat melakukan edukasi dan konseling berkaitan dengan metode. Oke. Jadi kalau coba saya satu-satu ya. Kegiatannya kurangnya pengetahuan, edukasi. Kalau manajemen dengan semangatnya sudah boleh. Dari logika berpikir kita sudah. Kemudian kurangnya pengetahuan. Kegiatan kedua di bawahnya Bu Faiza. Nah, sosialisasi penyuluhan. Kemudian kegiatan ketiganya melakukan sosialisasi dan informasi negatif dari lingkungan dan kurangnya keluarga terutama soal sosial informasi negatif. Yang keempat, kegiatan yang keempat, Meminta pengadaan alat dan melakukan atau koordinasi kolaborasi. alatnya. Oke, oke, alat masih kurang. Oke, jadi ini eh, sama dengan teman-teman yang lainnya. Oh iya, tadi di Bu Dokter tadi ada nanti eh, apapun kegiatannya teman-teman ya mulai dari SOPK, mulai dari mana itu ada satu tahapan yang wajib ya konsultasi dengan mentor. Ya nanti kan tadi baru kegiatan nanti hanya mengingatkan saya di tahapannya yang pertama sekali kegiatan apapun, maksudnya di awal sekali di kegiatan satu, bukan kegiatan dua, tiga, empat, nggak usah konsultasi dengan mentor. Kegiatan yang pertama dan yang tahapan pertama adalah konsultasi dengan mentor. Oke, kembali ke Ibu Faiza. Hmm, Kontrasepsi jangka panjang ini kurang, kurang minatnya. Ya, kurangnya minat ya ibu-ibu untuk ini melakukan kontrasepsi jangka panjang itu isunya. Kemudian gagasannya adalah peningkatan ya, peningkatan minat ibu-ibu dalam kontrasepsi jangka saya diluluskan. Ini hanya bahasa lisan. Oke, yang pertama sama dengan yang lain perencanaan dulu, ketemu dengan mentor dulu ya, baru ketemu dengan pemegang program ini ya, yang KIA-nya siapa gitu ya. Ya, kemudian identifikasi ibu ini ya dengan kontrasepsinya di Puskesmas Palasa itu trennya seperti apa ya. Di kontrasepsinya itu identifikasi kontrasepsi di wilayah Puskesmas Palasa itu di perencanaannya.
Ya, mungkin bisa ditulis-tulis supaya tidak lupa. Oke, kemudian yang kedua adalah merencanakan untuk sosialisasi kan. Jadi tadi yang saya tangkap untuk perencanaan dalam sosialisasi ini, persiapan sosialisasi lah ya, itu menyiapkan video dan lainnya ya. Ya mungkin apa video dan lainnya ya. Ada apa substansi tentang kontrasepsi, gambar-gambar dan sebagainya gitu ya. Ya juga Bu Faiza juga bisa apa menghadirkan testimoni-testimoni orang yang menggunakan kontrasepsi jangka panjang itu efeknya seperti apa gitu kayak promosi gitu dan di video itu ada kan saya pasangan suami menggunakan kontrasepsi jangka panjang hasilnya baik bla 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 begitu jadi memotivasi orang lain untuk menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Jadi videonya itu mungkin yang pertama yang Bu Faiza maksudkan tadi pembelajaran, ada juga video testimoni. Ya, nanti cari di internet. Atau kalau enggak, bagaimana caranya gitu ya. Ada dua bikin itu, bagaimana mempromosikan kontrasepsi ini yang sudah orang sudah testimoni, orang sudah lakukan gitu ya. Ya, kalau di itu loh, di belanja-belanja online komentar dari pembeli kan kalau komentar di rumah kayak gitu lah maksud saya kayak pembeli itu kalau di ini misalnya beli dasternya yang ini bagus enak dipakai dingin gitu ya begitu juga promosi dengan kontrasepsi jangka panjang ya ambil-ambil video yang eh, ada pasangan suami istri yang menggunakan itu dan dia bahagia juga gitu ya supaya orang ini orang desa nggak takut gitu ya jadi dua ya mendesain persiapan untuk edukasinya edukasi atau sosialisasi oke kemudian yang ketiga baru pelaksanaan sosialisasinya kita ambil dari trennya tadi pemetaan wilayah dengan jenis kontrasepsi yang digunakan. Misalnya desa A banyak-banyak menggunakan kontrasepsi A. Eh, di wilayah B banyak-banyak menggunakan ini minum obat itu ya, obat KB. Saya nggak paham ya istilah-istilahnya itu. Yang paham adalah Bu Bidan atau Bu Dokter atau teman-teman kesehatan paham. Di pemetaan tadi yang nggak yang kurang gitu ya yang paling kurang menggunakan kontrasepsi jangka panjang menjadi sampel untuk penyuluhan atau sosialisasi di posyandu mana pilih oke sudah setelah itu baru mengukur minat aja dulu ya tapi syukur-syukur kalau ada yang mau ya itu opsi yang terakhir dievaluasinya mengukur minatnya ibu-ibu untuk menggunakan kontrasepsi. Misalnya ada 10 ibu-ibu yang datang, Bu Faiza menyuluh kan, nah, nanti kasih ini, kasih kuesioner gitu ya, kira-kira bersedia nggak ya gitu, melakukan kontrasepsi jangka panjang gitu. Jadi nggak apa-apa, yang penting kita sudah sampaikan ke mereka. Ya. Atau cuma satu, enggak apa-apa gitu ya dengan apa hmm, apa cara kita menyuruh ada orang lain yang tertarik walaupun satu orang gitu ya. Ya, kemudian syukur-syukur kalau dia mau gitu ya. Ya kalau enggak mau ya enggak mau pada saat aktualisasi belum ada yang mau
Ya kalau harapan saya sih ada yang mau biar satu gitu ya. Harapan saya. Hmm. Tapi kalau enggak ada ya enggak jadi masalah. Yang penting Bu Bidan sudah menyampaikan, sudah punya konsep-konsep tadi itu, sudah memberikan promosi, motivasi, kemudian edukasi berupa video gitu ya. Itu yang terpenting. Tapi mudah-mudahan ada lah. Biasanya satu orang ada lah. Iya, bagaimana caranya menyuluh ya, merayu orang supaya orang mau itu. Ya, itu dari sisi tahapan-tahapannya. Nanti narasi-narasinya Bu Faiza akan terrangkum di dalamnya. Di dalamnya yang tadi ya, mulai perencanaan, mendesain ini, mencari atau menyajikan video promosi dengan substansi, kemudian sosialisasi, kemudian evaluasi. Ya, itu nanti yang menjadi rancangan aktualisasi Bu Faiza. Ya sudah ini saja, cuman tinggal dinarasikannya yang dilurus-luruskan. Oke. Kalau manajemen dan smartnya pakai ini, pakai yang Ya, sudah ditulis ini, so bagus ini. baik Pak. Ya, tinggal Eh, ini berakhlaknya. Gimana? Mau izin bertanya Pak. Iya, Masalah pemetaan itu berarti kita melihat dari wilayah seluruh desa wilayah kerja Puskesmas Palasa berarti kita melihat capaian program metode kontrasepsi jangka panjang yang paling rendah ya Pak ya. iya. Nggak apa-apa semua dilihat. Kan atau di puskesmas juga datanya ada tuh. Oh iya Pak. Iya, kalau fokus di kontrasepsi jangka panjang juga nggak apa-apa. Kalau memetakan tadi maksud saya kan datanya ada di puskesmas boleh aja. Yang kontrasepsi di jenis A sekian persen, B sekian orang atau persen, C sekian. Ternyata yang ini yang kontrasepsi jangka panjang paling sedikit untuk membandingkan dan begitu. Iya Setelah Pak. Iya, setelah ternyata yang jangka panjang yang sedikit, makanya ini saya angkat gitu ya. Habis itu yang dilihat per desa yang jangka panjang tok saja. Datanya tadi keseluruhan itu untuk Iya. menunjang latar belakang data itu. Jadi adik-adik data-data yang seperti ini yang saya sebutkan di latar belakang. Kenapa saya ambil judul ini? Berdasarkan data di wilayah Palasa, kontrasepsi yang sering digunakan adalah jenis A, jenis B, jenis C. Sedangkan D ini yang jangka panjang jarang, hanya sekian persen dari yang lainnya. Itu data itu penting untuk di latar belakang adik-adik. Ya, data pendukung namanya. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Seperti yang sebelumnya tadi, yang kecamatan melihat data penduduk ini kok nggak terkoordinir dengan rapi ya, kok gini gitu ya. Kok reaktif gitu ya. Hari ini jadi, hari besok tidak, terserah gitu. Besok jadi juga, lusa jadi juga gitu. Tapi tidak terstruktur. Itu sih teman-teman semuanya. Jadi begitu kalau ambil judul pasti kita eh, ini data ya. Seperti tadi Pak Gede bencana disebutkan laporannya biasanya lambat. Yang dari seharusnya 10 laporan yang datang cuma dua itu pun lambat. Yang ada sebagian nggak itu perlu Pak Gede data untuk latar belakang juga Bu Dokter Fitri dengan Bu tadi juga nanti tapi itu di latar belakang bukan di agenda 3. Mumpung saya ingat jadi saya sebutkan. Oke, makasih Bu Faiza. Ya, semoga rancangan aktualisasinya berjalan dengan lancar untuk semua teman-teman.
Satu lagi Bu Grace, silakan. Di stop dulu Bu Faiza. Sudah kelihatan, Pak. Proses, masih proses. Kecamatan ini cenderung data memang ya. Banyak sekali data dalam pembangunan, data apa, data kalau pemerintahan ada 4 data. Berarti sama ini dengan buris kita ya, orang pemerintah. Iya, kurang lebih sama, Pak, kegiatan. Silakan. Baik, Oh, jumlah penduduk juga ya. Ya nggak apa-apa. Silakan. eh, isu yang diangkat ketidakakuratan rekap jumlah penduduk di kecamatan. Adapun kegiatan yang akan dilakukan yang pertama yaitu pengumpulan data, menghimpun data dari seluruh desa di wilayah kecamatan, karena merupakan langkah strategis ASN untuk memastikan data dan ASN dalam manajemen ASN. Hal ini mendukung akuntabilitas dan kinerja birokrasi perencanaan berbasis data. ASN berperan dalam menyusun rencana kegiatan rekap data sesuai aturan dan strategi dan target instansi. Kemudian Smart ASN-nya, dalam konteks Smart ASN, kegiatan pengumpulan data menunjukkan ASN yang memiliki kemampuan dalam bekerja sesuai kompetensi yang dimiliki. Kemudian yang kedua, pencatatan dan verifikasi. ASN mencatat dan memverifikasi rekap data secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hasil kerja ASN dapat dinilai dari rekap data yang valid, lengkap, dan tepat waktu. Kemudian Smart ASN-nya meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik serta pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah. Kegiatan yang ketiga yaitu rekapitulasi di tingkat kecamatan, yaitu menggabungkan data dari seluruh desa dan membuat tabel rekap per desa. Manajemen ASN meningkatkan kompetensi ASN dalam pengolahan data berbasis sistem dengan disiplin, transparan, dan akurat. Smart ASN bekerja sesuai prosedur menggunakan standar rekapitulasi yang rapi, teliti, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mampu melakukan analisis data dan membuat proyeksi berbasis teknologi. Kemudian yang keempat yaitu penyajian dan pelaporan resmi rekap jumlah penduduk kecamatan. Manajemen ASN penyajian laporan rekap jumlah penduduk di tingkat kecamatan menunjukkan profesionalisme seorang ASN dalam pelaporan data yang akurat. Dan Smart ASN dari hasil penyajian dan pelaporan resmi ASN mampu memelihara kejujuran, etika, dan moralitas untuk membangun kepercayaan publik serta profesional dengan mempertahankan standar tinggi dan memiliki keahlian dalam pekerjaan. Baik, sekian saja Pak kegiatan. Oke, oke, makasih banyak Bu Grace. Ya, ya kebetulan eh, di bidang di seksi pemerintahan juga. Kebetulan yang diambil data penduduk juga gitu ya. Iya. Tapi ini ekstrimnya sama gitu ya. Tapi pemberian nilai-nilai berakhlak itu tidak akan sama setiap orang. Ya, itu nggak apa-apa. Nggak akan sama dan kegiatan-kegiatan itu nggak akan sama persis. Ya. Nggak akan sama persis. Nah, ini pengumpulan data menghimpun data dari seluruh desa. Ya, seperti seperti itu ya perencanaannya. Nanti di realisasinya, di aktualisasinya juga
sampel-sampel. Kemudian ini rencananya berarti nanti ada membentuk tim, Bu, ya. Diarahkan membentuk tim internal dalam menghimpun data ini. Ya. Tim internalnya kecamatan minta bantuan teman-teman gitu ya. Iya. Oke. Kemudian untuk di desanya juga si tim. Oke, ini rencananya gimana? Rencana kegiatannya. Ya. Data yang sudah ada kan belum terupdate, Pak, belum diperbaharui dalam 2 tahun ke 3 tahun terakhir. Jadi rencananya saya akan turun ke desa gitu untuk meminta langsung data yang akurat dari pemerintah desa. Oh, update data ya. Mm-mm. Oke, oke, jadi nanti tahunnya juga dibatasi kan? Ya. Atau data saat ini ya, Iya, yang data saat saat ini ini. yang sudah ada. Ya, data saat ini yang mau dibuat sistemnya ya. Gitu. Pencatatan dan verifikasi. Terus yang kegiatan ketiga, Mereka rekam ya. Jadi ini lebih ke ini ya, update datanya dari desa-desa. Ya kalau Iya, ini misalnya update data ke seluruh desa, ya boleh juga. Nanti rencana tindak lanjutnya baru, ya bedanya dengan yang tadi, yang Ibu Ris kita itu, dia sudah mau jalan gitu. Ini baru update gitu. mm-mm. Ya, seperti itu ya. Kalau di Inggris ini baru update. Nah, sehingga awal meminta ke desa-desa untuk data awal gitu ya. Dibuat di sistem. Rencananya pakai apa? Rencana ini baru mau buat format Excel dulu, Pak. Iya, oke. Form Excel. Jadi form Excelnya dibagi ke ini saja. Form Excelnya dibagi ke desa. Ya, Ya, file Excelnya itu supaya mereka langsung isi-isi Excelnya. Sehingga Bu Grace tinggal ini menghimpun. Sudah dari sononya sudah file dari desanya. iya. File Excel yang Bu Grace kirimkan. Oke, berarti nanti kegiatannya ya perencanaan jelas, kemudian membentuk tim juga, kemudian membuat form Excel. Setelah membuat form Excel, kan banyak ini datanya. Mungkin jenis A, jenis B, jenis C. Formnya beda-beda, itu jadi satu form. Nah, setelah itu diinformasikan, ya dibagikan ya informasi apakah ada event-event Pak Desa, ada rapat di kecamatan pada saat aktualisasi. Nah, ini juga adik-adik ya, di dalam adik-adik melaksanakan aktualisasi itu nebeng kegiatan. Ya, jangan buat kegiatan sendiri. Ya, misalnya kayak ini, nanti kalau ada rapat kepala desa, sekalian undang itu yang bagian operator di desa. Nanti beri informasi bahwa kami akan update data, kemudian dibagikan form-form itu. Tapi kalau operatornya nggak datang, titip kepala desanya. Gitu. Tapi bagusnya ngundang juga kepala desa sekaligus ininya, operatornya nggak tahu event apa ini, acara apa di kecamatan yang mengundang. Biasanya kepala desa itu sering kok ke kecamatan ya dalam 1 bulan itu pasti ada ya, Bu Grace. Ada, Pak, karena Dalam banyak 1 bulan. kegiatan. Sekarang kan orang orang lagi kegiatan ini turun ke desa-desa untuk perdana desa kalau saat-saat ini kegiatan yang dilakukan di Oh, kecamatan. Jadi bisa nebeng di situ. iya, iya ADD ya. Iya. Hmm. Oke.
Ya, sudah itu kalau begitu boleh juga pas ada kegiatan ini dalam rangka ADD itu apa, kunjungan dalam rangka ADD atau apa orang kecamatan ikut di situ sekaligus membagikan ya terus formnya dalam bentuk file sehingga nanti ngirim filenya lewat WA-nya mereka Ibu Grace bikin grup WhatsApp-nya no Iya, Pak. supaya operator-operator itu ngirim file ke Bu Grace. Nah, dengan begitu sudah ada perbedaan kegiatan, nggak sama persis dan sekali lagi ekstrimnya adalah sama persis kegiatannya. Ini kan sudah nggak sama, udah beda kelihatan. Nah, itu nilai-nilai berakhlaknya adik-adik ya. Dengan terutama kan memang di jam pembelajaran berakhlak paling panjang karena di rancangan aktualisasi itu kita seminar rancangan itu bagaimana pemahaman kita dengan berakhlak dan kegiatan-kegiatan yang ditawarkan. Ya dengan kegiatan misalnya menginput data penduduk apa yang ada nilai apa di dalam ini adalah nilainya dulu. Ada nilai apa di kegiatan sehingga adik-adik memberikan penjelasan nilai berakhlak itu mengalir. Jangan sekali-sekali lihat teks, lihat rancangannya misalnya. Coba adik buka di kegiatan 6, kegiatan 2, tahapan kedua. Coba adik jelaskan keterkaitan berakhlak dengan tahapan kegiatan yang Anda tawarkan. Langsung mengalir cerita. Kadang-kadang teman-teman sebentar, iya Pak sebentar, lihat catatannya dulu gini tuh. Langsung baca, aduh saya langsung lemes itu kalau lihat gitu. Ya kalau boleh yang mengalir lah ya, mengalir. Seingat kita itu lebih bagus menjelaskan nilai-nilai terkait dengan kegiatan yang saya tawarkan, mengalir dengan diri kita, ya. Jangan terpengaruh teks. Pasti hmm, secara logika kena dapat ya. Jadi pertanyaannya ada nilai apa di kegiatan ini? Ada nilai apa di kegiatan ini? Jadi adik-adik anu lah ya. Kalau saya biasanya di peserta saya suruh persiapan satu kegiatan yang dijelaskan secara detail, sudah siap-siap gitu. Kan kadang suruh pilih, coba sebutkan salah satu tahapan terkait dengan nilai-nilai berakhlak. Ini di luar konteks manajemen dan anu ya smart ya pengalaman aja. Nah, langsung kalau siap di kegiatan 2, dia akan pilih kegiatan 2. Tahapan kedua misalnya. Itu yang dia jelaskan. Satu tahapan saja dijelaskan mengalir. Itu adik-adik akan dinilai siap ya. Bisa menginternalisasikan antara nilai berakhlak dengan kegiatan. Kegiatan-kegiatan kenapa dibuat runut? Penting juga. Masa kegiatan sepotong, masa kegiatan tergantung kegiatan itu dituntaskan. Ya, seperti Bugas ini ada nanti kegiatan pemantauan. Ya, seberapa desa yang sudah nyetor, terus kualitas torannya, kualitas formnya, yang asal-asal atau bagus, itu dievaluasi. Ya, kan orang buat data itu kadang nggak sesuai dengan yang kita inginkan. Maunya Bugres bagus, tapi kenyataan yang terjadi, kenapa isinya kayak gini? Kasih kembali. Ya, kurang bagus ini. Artinya bisa menilai, oh dari 10 desa ternyata yang bagus kualitasnya 2 desa, yang 8 desa kurang bagus gitu. Walaupun nggak dikembalikan lagi karena nggak nutut aktualisasi cuma sebulan, nggak mungkin dikembalikan lagi, tapi ada kegiatan yang namanya rencana tindak lanjut adik-adik. Kalau adik-adik nanti misalnya tidak sesuai dengan harapan,
ada namanya rencana tindak lanjut di akhir, tapi di rancangan nggak usah dulu seolah-olah berhasil semua, gitu. Ketika nanti jalan ada yang nggak pas, ada rencana tindak lanjut, namanya melanjutkan pendataan sesuai yang diinginkan, kemudian mengembangkan begitu. Oke, Bu Grace, saya pikir cukup ya nanti dari apa yang saya sarankan, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman. Ya, silakan di stop. Oke, makasih. Jadi tim membagi form, membentuk WA-nya, suruh ngirim filenya, kemudian di-input, kemudian dievaluasi, mana yang bagus, mana yang nggak bagus. Jadilah rancangan aktualisasi. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya dari sore ya hingga malam ini telah memberikan banyak hal yang baik ya untuk kita semuanya, sharing untuk kita semuanya saling mengisi karena kita ini adalah andragogi pembelajaran orang dewasa di mana orang punya isi. Nah, di dalam grup ini adalah saling dan kita selalu bercermin ke teori jendela Johari. Ya, saya tahu Anda tidak tahu, Anda tahu, saya tidak tahu, dan kita sama-sama belum tahu. Walaupun bersebelas kita, mungkin ada dua orang yang belum tahu, ya termasuk saya tadi. Ternyata Gupe itu macam-macam, berarti saya nggak tahu kan, baru tahu tadi. Itu salah satu contoh pembelajaran. Oh, ada informasi ternyata teman-teman punya pengalaman seperti ini. Saya belum tahu. Jadi nggak masalah gitu ya. Saya yang nggak tahu, adik nggak tahu, sama-sama nggak tahu tuh nggak masalah. Itulah pembelajaran. Oke, sekali lagi terima kasih atas sharingnya, atas pengalamannya untuk teman-teman bersebelas ya, berdua belas dengan saya. Dan mohon maaf apabila di dalam pembelajaran agenda 3 ini ada hal yang tidak berkenan. Eh, Sebagai manusia biasa, saya juga punya kekurangan. Terima kasih banyak. Kurang 1 menit ya, jam 9. Kita akhiri sesi ini. Target saya tadi jam 9 saja. Jam 9 lewat dikit, tapi sudah semuanya selesai. Makasih dan selamat beristirahat. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam. Oke, makasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sehat selalu untuk semuanya. Sehat selalu, Pak. Ya, sehat selalu, Pak. Amin. Boleh keluar. Ayo live, guys. Ayo, Liv, bekerja tugas lagi. Dadah, dadah.